Banyak orang ngerasa dirinya pintar, padahal cara mikirnya masih di level rendah. Dan yang lebih parah, mereka nggak sadar. Mereka yakin udah cukup ngerti, padahal cara mereka melihat dunia masih sempit. Dan itu yang bikin mereka stuck tanpa sadar. Dulu gue juga mikir, pintar itu soal nilai tinggi dan hafal banyak hal. Selama bisa jawab soal, berarti udah di atas rata-rata. Gue kira itu cukup buat berhasil. Tapi ternyata itu cuma permukaan. Nggak cukup buat menghadapi dunia nyata. Makin kesini gue sadar, IQ bukan soal seberapa banyak yang lo tahu. Tapi gimana cara lo mikir, gimana lo ambil keputusan, dan gimana lo melihat situasi dari berbagai sisi. Di situ letak perbedaannya. Dan menariknya, semua itu kelihatan dari hal-hal kecil. Cara lo respon masalah, cara lo belajar hal baru, sampai cara lo ngelihat peluang di sekitar lo. Hal sederhana, tapi dampaknya besar. Di video ini, gue bakal bahas 10 perbedaan orang ber-IQ tinggi dan rendah. Bukan buat ngejudge, tapi buat jadi bahan refleksi. Simak sampai habis, dan jujur ke diri lo sendiri, lo ada di sisi yang mana. 1. Cara melihat masalah. Orang dengan IQ tinggi, cara berpikirnya tajam dan melihat masalah sebagai tantangan. Saat ketemu masalah, fokusnya langsung ke solusi. Gimana cara nyelesain ini? Mereka nggak buang energi buat nyalahin keadaan, tapi langsung cari jalan keluar. Masalah jadi sesuatu yang bikin mereka berkembang. Sebaliknya, yang IQ rendah cenderung melihat masalah sebagai beban. Bukannya cari solusi, malah sibuk bertanya, kenapa ini kejadian ke gue? Akhirnya energi habis buat ngeluh, bukan buat bergerak. Padahal perbedaannya bukan di masalahnya, tapi di responnya. Karena cara lo melihat masalah itu yang nentuin apakah lo maju atau malah stuck di situ-situ aja. 2. Fokus dan mudah terdistraksi. Orang dengan IQ tinggi biasanya bisa fokus lebih lama, bukan karena mereka selalu lebih pintar, tapi karena mereka terbiasa ngontrol perhatian. Mereka tahu kapan harus mengabaikan distraksi dan bisa tetap di satu hal sampai selesai. Sebaliknya, yang ber-IQ rendah sering lompat dari satu hal ke hal lain. Baru mulai sebentar, udah pengen cek HIPE, buka yang lain, atau pindah fokus. Akhirnya nggak ada yang benar-benar selesai dengan maksimal. Jadi bedanya bukan di kemampuan, tapi di kebiasaan. Karena fokus itu bukan bakat, tapi sesuatu yang dilatih setiap hari. 3. Suka belajar dan merasa sudah tahu. Orang dengan IQ tinggi sadar kalau mereka masih banyak nggak tahu. Justru karena itu, mereka terus belajar. Mereka terbuka sama hal baru, mau dengar perspektif lain, dan nggak gengsi buat bilang, gua belum ngerti. Rasa penasaran itu yang bikin mereka terus berkembang. Sebaliknya, yang ber-IQ rendah merasa sudah cukup tahu, biasanya berhenti di situ. Nggak banyak nanya, nggak banyak explore, karena merasa udah paham, padahal disitulah mereka mulai stagnan. Bukan karena kurang mampu, tapi karena berhenti belajar. 4. Berpikir sebelum bicara. Orang dengan IQ tinggi biasanya mikir dulu sebelum ngomong. Mereka kasih jeda sebentar buat nyusun kata, ngerti situasi, dan mikir dampaknya. Jadi apa yang keluar lebih jelas, lebih tepat, dan jarang bikin masalah. Sebaliknya, yang IQ rendah cenderung langsung respon tanpa dipikir panjang. Ikut emosi atau kebiasaan. Akhirnya sering salah ucap atau ngomong sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Makanya bedanya terasa. Yang satu ngomong lebih sedikit tapi kena. Yang satu lagi sering ngomong banyak tapi malah bikin masalah. 5. Mencari solusi versus menyalahkan. Ketika ada masalah, orang dengan IQ tinggi berpikirnya tajam dan langsung fokus ke solusi. Mereka nggak habisin waktu buat nyari siapa yang salah. Energi mereka dipakai buat mikir, oke, ini bisa diselesain gimana? Karena yang mereka kejar adalah progres, bukan pembenaran. Sebaliknya, yang ber-IQ rendah fokus ke kesalahan cenderung muter di situ-situ aja. Sibuk nyalahin keadaan, orang lain, atau bahkan diri sendiri. Tapi nggak benar-benar bergerak. Makanya hasilnya beda. Yang satu terus maju karena fokus ke jalan keluar, yang satu lagi stuck karena terlalu lama berhenti di masalahnya. 6. Fleksibel versus kaku. Orang dengan IQ tinggi bisa melihat sesuatu dari banyak sudut pandang. Mereka nggak langsung ngejudge satu sisi aja. Mereka coba ngerti perspektif lain, bahkan yang bertentangan. Karena mereka sadar satu masalah jarang punya satu jawaban. Sebaliknya, yang ber-IQ rendah cenderung ngerasa paling benar, sulit menerima sudut pandang lain, dan cepat menutup diri. Padahal di situ justru perkembangan berhenti. Makanya orang yang benar-benar cerdas berani bilang, gua bisa aja salah. Dan justru dari situ, cara berpikir mereka jadi makin luas. 7. Sabar versus instan.
Orang dengan IQ tinggi itu paham proses. Mereka ngerti kalau hal besar nggak datang instan. Ada tahapan, ada waktu, dan ada konsistensi yang harus dijaga. Makanya mereka lebih sabar, fokus ke progres, bukan hasil cepat. Sebaliknya, yang IQ-nya rendah maunya cepat sering nggak tahan di proses. Baru mulai sedikit, udah pengen hasil. Kalau nggak sesuai ekspektasi, langsung nyerah atau pindah ke hal lain. Padahal justru disitulah bedanya. Yang satu tahan di proses sampai berhasil, yang satu berhenti di tengah jalan karena nggak sabar nunggu hasilnya. 8. Bertanya versus sok tahu. Orang dengan IQ tinggi nggak malu buat bertanya. Mereka sadar nanya bukan tanda bodoh, justru tanda mau belajar. Mereka lebih pilih terlihat nggak tahu sekarang, daripada tetap nggak tahu selamanya. Sebaliknya, yang ber-IQ rendah takut kelihatan bodoh dan sering milih diam. Nggak nanya, nggak cari tahu karena gengsi. Padahal tanpa sadar, itu yang bikin mereka nggak berkembang. Karena dari satu pertanyaan, bisa kebuka banyak pemahaman baru. Jadi bukan soal kelihatan pintar, tapi soal berani belajar. 9. Evaluasi diri versus menyalahkan keadaan. Orang dengan IQ tinggi terbiasa refleksi diri. Mereka nggak langsung nyalahin keadaan, tapi lihat ke dalam dulu, apa yang bisa gue perbaiki. Walaupun nggak nyaman, tapi dari situ mereka bisa terus berkembang karena selalu ada evaluasi. Sebaliknya, yang ber-IQ rendah terbiasa nyalahin lingkungan dan cenderung berhenti di situ. Semua dianggap faktor luar, jadi nggak ada yang benar-benar diubah dari diri sendiri. Makanya hasilnya beda. Yang satu naik pelan-pelan karena terus memperbaiki diri, yang satu tetap di tempat karena merasa masalahnya selalu ada di luar. 10. Konsisten versus mudah menyerah. Orang dengan IQ tinggi itu bisa konsisten. Mereka nggak selalu terlihat cepat, tapi mereka terus jalan. Walaupun hasil belum kelihatan, mereka tetap melakukan hal yang sama berulang. Karena mereka paham, hasil besar datang dari proses yang dijaga. Sebaliknya, yang ber-IQ rendah itu suka cepat berhenti, dan biasanya bukan karena nggak mampu, tapi karena nggak tahan di fase awal, saat hasil belum terlihat, saat progres masih kecil. Akhirnya berhenti sebelum sempat berkembang. Padahal bedanya cuma di situ. Yang satu bertahan cukup lama sampai hasil muncul, yang satu berhenti terlalu cepat sebelum usahanya sempat berbuah. Semua ini sebenarnya bukan soal bakat, tapi lebih ke kebiasaan cara berpikir yang lo ulang setiap hari. Cara lo lihat masalah, cara lo ambil keputusan, sampai cara lo respon situasi. Itu yang pelan-pelan ngebentuk siapa diri lo sekarang. Tapi itu semua bisa diubah, yaitu dengan lo ubah kebiasaan lo. Jadi mungkin masalahnya bukan di kemampuan lo, tapi di cara lo melihat dan merespon dunia. Karena saat cara berpikir lo berubah, hasil yang lo dapet juga ikut berubah. Sekarang jujur aja, dari 10 poin tadi, lo lebih sering ada di sisi yang mana? Tulis di komentar, lo ada di poin berapa dan bagian mana yang mau lo ubah. Kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, share ke teman-teman lo yang mungkin lagi nyari video kayak gini. Like kalau lo suka video ini dan subscribe channel ini agar nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.